Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazki Aulia Rahma dari program studi sastra Inggris semester 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia Hamida dari prodi sastra Inggris 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuji Alia Rahma dari program studi sastra Inggris semester 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nabila dari sastra Inggris 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Syadia dari program studi sastra Inggris kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Ali Aziz dari program studi sastra Inggris semester 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ahmad Prawira Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Rahmi Nur Hayati dari prodi sastra Inggris semester 3 kelas B. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah. Sebelum kita membahas satu persatu tentang apa saja organisasi otonom Muhammadiyah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari organisasi otonom. Organisasi otonom Muhammadiyah adalah suatu organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Seperti tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 8 pasal 21 tentang organisasi otonom. Ortom didirikan karena terkait dengan kebutuhan organisasi Muhammadiyah dan tuntunan keadaan atau zaman yang berkembang. Tujuan pembentukan Ortom adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, dinamika Perserikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, kaderisasi Perserikatan Muhammadiyah. Dan yang keempat, efisiensi dan efektivitas Perserikatan Muhammadiyah. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas tentang IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Hizbul Waton. Saat ini saya akan menjelaskan tentang organisasi otonom pertama di Muhammadiyah, yaitu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Dakwah pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan atau ajakan untuk mengikuti nilai-nilai ajaran Islam. Adapun dakwah amar ma'ruf nahi munkar kedua ialah kepada masyarakat yang bersifat perbaikan, bimbingan, dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersamaan dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Adapun maksud dan tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan tampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kepribadian kader IPM. Kader IPM adalah penggerak dan pendorong organisasi, sehingga IPM dapat menjalankan misinya sebagai gerakan dakwah Islamiyah, gerakan ilmu, gerakan pembaharuan masyarakat. Maka kader IPM adalah kader yang harus memiliki kepribadian sebagai berikut. Yang pertama adalah kader IPM adalah kader yang teguh memegang akidah dan keyakinan syahadatain dan inna dina inna indallahi Islam. Yang kedua, disiplin ibadah sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, berakhlak mulia dan menjadi teladan di tengah masyarakat serta mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Keempat, memiliki tradisi intelektual sehingga tercipta sikap kritis, inovatif, kreatif, dan sebagai landasan beramal kebajikan. Lalu, gemar beramal soleh dengan landasan kedalaman iman untuk mewujudkan keunggulan intelektualitas, ilmu pengetahuan, dan moral.
siap berjihad dengan segala potensi yang dimilikinya untuk persyarikatan umat dan bangsa. IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi gerakan mahasiswa Islam sekaligus gerakan organisasi otonom Muhammadiyah di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Berdiri di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 1964 Masehi atau 29 Syawal 1384 Hijriah dan kemudian menasional pada tahun 1965. Adapun tujuan daripada IMM itu adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak kelahirannya mendeklarasikan diri sebagai gerakan intelektual sekaligus sebagai gerakan sosial politik dengan semboyan anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Maka dari itu tujuan daripada IMM ini banyak dilakukan di seluruh kampus-kampus Muhammadiyah dengan tujuan-tujuan kemuhammadiyahan. Identitas IMM. Identitas IMM diputuskan dalam Tanwir atau Konpernas keempat IMM pada tahun 1970 di Magelang. Isi dari identitas IMM tersebut adalah 1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah organisasi kader yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Yang kedua, sesuai dengan gerakan Muhammadiyah, maka Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memantapkan gerakan dakwah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, setiap anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus mampu memadukan kemampuan ilmiah dan akidahnya. Yang terakhir, oleh karena itu, setiap anggota harus tertib dalam ibadah, tekun dalam studi, dan mengamalkan ilmunya untuk melaksanakan ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi Tapak Suci, Perguruan Seni Bela Diri Indonesia, Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau disingkat Tapak Suci, adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencaksilat yang merupakan anggota IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. Tapak Suci berasas Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Yang ke-11, Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli 1963 di Kauman, Yogyakarta. Adapun moto dari Tapak Suci adalah dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lambang Tapak Suci, maksud dan tujuannya. Keseluruhan lambang tersimpul dengan nama Tapak Suci yang mengandung arti bertekad bulat mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal dan abadi, dengan keberanian menyebarkan keharuman dengan sempurna, dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman, mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Maksud dan tujuannya yaitu mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai bela diri, seni, olahraga, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan kemurnian pencaksilat Tapak Suci sebagai budaya bangsa yang luhur, yang bermoral sesuai atau tidak menyimpang dari ajaran Islam, serta bersih dari syirik dan tidak menyesatkan. Dan yang terakhir, mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan adalah salah satu organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Hizbul Wathan adalah kepanduan Islami, artinya pendidikan kepanduan yang dilakukan adalah untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Hizbul Wathan didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1336 Hijriah atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah.
Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberi pengajian di Solo dan melihat latihan pandu di alun-alun Mangkunegara. Hizbul Wathan ini adalah sistem pendidikan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Sifat Hizbul Wathan ini antara lain bersifat nasional, artinya ruang lingkup usaha Hizbul Wathan meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersifat terbuka, artinya keanggotaan Hizbul Wathan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, usia, profesi, atau latar belakang pendidikan. Penggolongan keanggotaan Hizbul Wathan menurut usia hanyalah untuk membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewasa atau pembina. Bersifat sukarela, yang artinya dasar seseorang menjadi anggota Hizbul Wathan adalah suka dan rela, tanpa ada paksaan atau tekanan orang lain. Dan yang terakhir, tidak berorientasi pada partai politik. Artinya, secara organisatoris, Hizbul Wathan tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik dan Hizbul Wathan tidak melakukan aktivitas politik praktis. Jadi, itulah beberapa organisasi otonom Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi ini didirikan karena terkait dengan kebutuhan organisasi Muhammadiyah serta tuntutan keadaan zaman yang berkembang untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.